perlu ada terobosan gagasan setiap Mubes. Orang pertarungan di Mubes ini sebenarnya cuma pertarungan siapa yang mau jadi kandidat, orangnya siapa, dari cabang mana, ya kan? Gerbongnya siapa lah. Gerbongnya siapa. Tidak pernah membicarakan misalkan beberapa cabang itu yang solibatkan preman-preman. Waduh. Anak tidak tahu ini karena orang merasa sok kalah atau gimana ini. Porstenga. Oke. Tiba-tiba sotak kurang sat. Oh iya, sok KO kasih ya. Dia yang paling paham kesehatan. Paham kesehatan. Dan kayaknya Mubes ini juga lagi tidak sehat, Kak. Gitu ya. Iya, soalnya beberapa kali tertunda kan. Butuh pengobatan. Iya. Suntikan perlu ada ini. Hanya ini jadi masalah klasik di setiap Mubes ya. Apa namanya, penundaan Mubes ini masalah faktor anggaran lah, terus apa, kesiapan panitia lokal mungkin, atau ya panitia lokal dan panitia nasional mungkin tidak saling koordinasi, atau apapun itulah yang menjadi masalah apa penyelenggaraan Mubes kali ini. Semoga segera cepat terselesaikan ya. Nah, dulu waktu Kak Budi bikin Mubes itu DP masalah utama apa? Apakah memang anggaran atau justru ada masalah lain, mungkin administrasi apa? Kalau tahun 2000 apa Mubes itu ya? 17 ya? 17 di Malang. Sebelumnya 15 di Cibubur, 14 Cibubur. Januari ya? Desember ya? Desember 2016. Ya, Desember 2016 Mubes di Malang. Nah, sebenarnya praktis memang di periode anak itu Mubes itu lancar. Begitu. Lancar-lancar, meskipun memang orang tidak disupport lagi oleh Pemda waktu itu secara anggaran, tapi alhamdulillah HPMIG waktu itu punya banyak relasi di Jakarta yang orang punya kawan-kawan di KNPI, karena HPMIG kan terdaftar sebagai anggota kepesertaan di KNPI kan. Ya, orang juga dapat support lah meskipun itu tidak banyak. Jadi anggaran sebenarnya bukan menjadi satu kendala untuk pelaksanaan Mubes. Nah, yang sebenarnya yang paling problem itu kalau pengalaman di pelaksanaan Mubes itu pertarungan gagasannya yang hilang. Orang berlomba-lomba malah bagaimana dan siapa yang jadi ketum gitu. Jadi fokusnya malah ke sana. Sebenarnya banyak masalah yang harus diperbaiki di organisasi ini ya kan. Karena mungkin banyak orang yang kehilangan daya tarik lagi bergabung. Orang mungkin juga sudah bisa merasa tanpa dengan HPMIG problem soal finansialnya juga bisa teratasi. Kan sekarang kan bergeser orang-orang yang tinggal Gorontalo hari ini yang ada di Pulau Jawa atau di mana di luar Gorontalo mau kuliah itu kan secara finansial orang-orang yang ya bisa dikatakan mampu lah ya kan. Dulu tidak. Orang juga harus akui hebatnya Kapunco dulu sebagai sebagai ketum kan. Di zamannya Kapunco, Pak Fadel waktu itu gubernur itu sangat support HPMIG, dianggarkan, bahkan ada terobosannya Kapunco yang luar biasa menurut anak itu harus orang akui, beasiswa akhir studi. Ya kan, beasiswa akhir studi itu masuk di pos anggarannya Pemda. Jadi setiap yang mau selesai, mau dia selesai S1, S2 sampai S3, sederhana cuman melampirkan rekomendasi cabang. Gitu. Cabang hanya mengeluarkan rekomendasi meskipun dia tidak pernah terlibat aktif di kegiatan cabang, tapi dia dapat rekomendasi cabang itu, dia bisa dapat bantuan studi dan lumayan kan, sangat membantu waktu itu. Di zaman-zaman itu orang kalau mau selesai kan butuh biaya yang banyak. Itu karena mungkin apa? Mungkin karena Pak Fadel visi. Nah, itu pertama ya, kan soal kalau ya orang tahu lah ya kemampuannya Pak Fadel. Kapunco juga orang harus akui jago untuk mengkomunikasikan itu ya kan ke kepala-kepala daerah. Setelah itu kan malah ya mohon maaf HPMIG kehilangan itu kan, anggaran malah dihilangkan, anggaran ke cabang-cabang tidak dihilangkan lah, tidak dianggarkan lagi.
HPMG kehilangan support dari Pemda. Ya, orang juga sebenarnya tidak berharap di situ. Faktanya juga hari ini ya sama Asrama Salemba juga kan akhirnya tidak support juga oleh Pemda kan. Ya tapi insya Allah di gubernur yang baru ini, amin, ya dengar-dengar informasi kan mau itu sebenarnya yang menurut Ana perlu ada terobosan gagasan setiap Mubes. Orang pertarungan di Mubes ini sebenarnya cuma pertarungan siapa yang mau jadi kandidat, orangnya siapa, dari cabang mana, ya kan? Gerbongnya siapa lah? Gerbongnya siapa? Tidak pernah membicarakan misalkan di pramubes atau di pelaksanaan mubesnya itu mungkin ada satu bidang komisi yang fokus misalkan yang bahas soal penyeragaman tadi, penyeragaman materi. Kalau misalkan Ngoni tidak sempat bahas di pramubes, mungkin bisa di bukesnya, ya kan? Tapi sebelum itu mungkin pengurus sudah bisa, pengurus sudah bisa merancang, tinggal langsung disepakati di mubesnya. Penyeragaman soal nilai perjuangan kira-kira begitu, dasar perjuangan HPMG yang tadi Pak Is bilang orang ini sebenarnya tidak punya ini. Di HPMG ini kan harusnya kelihatan nilai tadi itu, ada kegorontaloannya, keindonesiaannya, tambahan mungkin dunianya tadi, ya karena itu yang tidak ada di HPMG. Ya kalau Ana sih samalah di periode kita juga, kita harus akui waktu Mubes itu cuma perebutan kekuasaan siapa yang jadi ketum begitu, hanya habis di situ, dan itulah yang paling menarik, yang cabang-cabang paling suka. Tunggu konflik, tapi ada lempar kursi apa? Itu biasa, itu sering. Biasa aja, biasa. Semua. Lempar kursi. Jadi ya kalau ke depan ini mungkin kan dalam waktu dekat kan semua bagi Mubes ini ya kita sih sebenarnya berharap ada pertarungan gagasan soal bagaimana memasukkan 3 nilai dasar perjuangannya yang ada di HPMG tadi. Orang itu perlu pikir bagaimana sebagai kader nanti setelah menjadi alumni dia bangga. Kita kader HPMG. Ya mungkin di organisasi ekstra lain itu mungkin kan orang merasa bangga bahwa dia terkader di organisasi A misalkan, organisasi B misalkan. Ya kan? Itu yang harus sebenarnya orang juga harus pikirkan, bagaimana orang Gorontalo yang kuliah di luar dari Gorontalo itu setelah menjadi alumni dia bangga disebut sebagai alumni HPMG. Nah, dulu senior bangga sekali, ya kan? Betul. Rekomendasi provinsi Gorontalo jadi provinsi itu pertama sekali melahirkan rekomendasi untuk menjadi provinsi itu Mubes HPMG. HPMG di zaman senior yang ya di zaman itu orang luar biasa lah, orang harus akui karena hebat senior dan orang bangga begitu ya, bangga menjadi sebagai seorang alumni kader HPMG, ya kan, karena di zaman orang hebat dan punya kalau kita orang perasa memiliki organisasi itu luar biasa menurut anak. Bahkan dulu waktu mau melaksanakan kegiatan nasional ada senior yang sampai jual DP motor pribadi. Padahal sampai segitu dulu menghadirkan menteri, ya, karena tidak punya modal awal, orang jual DP motor pribadi. Senior ada itu senior kita tahu. Kalau soal ganti kan kalau tidak ikuti DP minimal tak pulang orang itu motor kan. Ilmu mengair. Karena lapas deho tuna yang datang. Kira-kira begitu. Iya. Luar biasa itu artinya kalau orang lihat perjuangannya senior orang punya rasa kecintaan yang PSP maksud itu memang harus ada cinta di organisasi itu betul itu, karena ketika orang memang sadar orang mau implementasikan ini, orang perasa cinta di organisasi, banyak hal yang harus orang korbankan, termasuk orang diri sendiri, waktu, tenaga, ya kan, banyak yang harus orang korbankan. Sekarang kan enak sebenarnya, bagaimana orang bisa sesuaikan dengan era digitalisasi sekarang itu soal cinta tadi, bagaimana orang mau kolaborasi ini. Nah, ini tantangan buat kandidat kan. Iya. True. Soal siapa yang jadi, ya itulah yang terbaik. Nah, ya itu yang didukung mayoritas cabang. Demokrasinya kan begitu di organisasi. Kan?
Mudah-mudahan tidak ada lagi potensi dualisme apa gitu kan. Itu harus mau dikunci juga di anggaran dasar gitu soal Iya, dualisme kepemimpinan. Tapi kan rata-rata sebenarnya juga ya dualisme kepemimpinan ini kan soal pengakuan ya, mana yang bisa kan. Ya, begitu sih menurut Ana. Siap Kak. Jadi tetap dinamika Mubes itu memang HPMG ini yang paling seksi pas mau Mubes. Selebihnya aduh Bapak diam, di grup juga Bapak diam. Nah, salah satu pelaku Mubes zaman kekinian itu ada Ical juga yang baru-baru tahun berapa kemarin kan? 2000 Sudah lebih layak 2020 ya. 2020. Jadi Ical ini dihubungi sana sini oleh berbagai orang, diintervensi Wolong, Amila, Ical harus begini. Jadi dia salah satu orang yang merasakan bagaimana atmosfer Mubes HPMG di Gorontalo waktu itu ya. Gorontalo. Nah, boleh cerita sedikit Ical. Waktu itu bagaimana? Seberapa tawaran apa tuh? Ada penculikan atau apa iya kan? Jadi Mubes itu 2020 2 tahun kemarin Pas pandemi ya. pas pandemi. Jadi ada DP senang, ada DP sedih, ada DP tako. DP tako itu kan Mubes awalnya ini di auditorium UNG. Kampus ya. Terus setelah itu berpindah ke Ballroom Damhil. Nah, pas di Ballroom Damhil itu sempat ada beberapa cabang itu yang solibatkan preman-preman. Waduh. Anak tidak tahu ini karena dorang merasa sok kalah atau gimana ini. Jadi akhirnya dorang libatkan ini preman-preman ini tak kumpul di depan Hotel Damhil. Akhirnya orang cari-cari bagaimana ini DP cara ini orang keluar ini karena orang voter waktu itu ada beberapa perempuan. Jadi maksudnya kan ini apalagi tengah malam ini. Ya. Tengah malam baru ada perempuan di dalam ini maksudnya kan terancam. Terancam ini maksudnya ada maksudnya ini perempuan ini kan takut. Akhirnya terus merasa terancam. Bagaimana caranya? Akhirnya kan itu sempat ditunda DP persidangan. Sempat tunda akhirnya orang komunikasikan dengan cabang-cabang ini yang solibatkan preman-preman ini. Akhirnya orang bilang orang tidak mau apa-apa di sini. Orang cuma sekedar mau duduk-duduk di sini. Akhirnya sudah orang ajak pulang itu orang. Nah yang senangnya ini kan kemarin itu sempat banyak sekali jujur banyak sekali intervensi PANA yang untuk mengarahkan anak ente harus begini, ente harus begini, ente harus pilih ini. Iya, ente jangan bermain di sini. Anak sedikit merasa bagaimana ya. Jadi ada juga beberapa senior yang tidak begitu. Akhirnya dorong cuma sekedar memberikan saran. Setelahnya itu ente keputusan. Ente mau ambil atau tidak, ente mau sama tidak, itu terserah. Nah kemarin itu awalnya itu orang sempat punya satu calon dari Jakarta. Satu calon dari Jakarta, orang punya gerbong. Tetapi di pertengahan jalan itu orang sekedar kumpul-kumpul, akhirnya orang buka-buka ADRT. Oh ini tidak bisa, so melanggar ADRT ini kalau misalnya orang pencalon ini orang paksa kena ya. Ini melanggar ADRT. Adalah ya pasal yang dilanggar. Adalah pasal yang dilanggar. Nah kemudian akhirnya orang berembuk di situ. Kira-kira siapa alternatif terdekat yang bekeng orang pegerbong ini tetap komit, tidak bakal terpecah. Oh ya. Solid. Akhirnya muncullah nama sosok Kadayat. Kadayat muncul, kemudian proses akhirnya terpilih. Nah kemudian ada sedikit beberapa insiden itu yang membuat orang P ini tuh jadi sedikit ada insiden yang membuat ketua ini jadi punya masalah karena terlibat di salah satu parpol yang menurut ADRT itu sangat tidak diindah dalam HPMG. Ketika ente jadi ketua, ente terlibat di parpol, itu tidak bisa sama sekali, tidak ada neko-neko di situ. Harus sekali. Akhirnya selesai lah. Orang ketua ini semundurkan diri. Kemudian banyak lagi yang serang panah.
Yang begini ente mau pilih, yang begini ya. Nah, Ana bilang, Ana tegaskan bahwa sampai kapanpun Kadayat, Ana tidak akan menyesal ketika Ana pernah di barisannya ente. Itu Ana tegaskan ke teman. Wow, Masuk bareng. Rekening. Ya, kurang lebih begitu. oh iya begitu ya. Agak dolong. Agak dolong sekali intervensi dan lain-lain ini kan. Tapi ada cair juga. Ya, enggak ada kesian. Ada apa? Sebenarnya ada, cuman kan Bang Madi. Tadi ya, Ekuador. Ada kesian. Tapi memang DP apa ya, dinamika waktu itu memang cukup ini ya, cukup lumayan keras ya, karena komunikasi lintas senior, terus junior di dalam baku ambe, senior di belakang baku atur kasihan, begini Jo. Dan itu lumrah ya, maksudnya itu hal yang wajar yang terjadi di berbagai perhelatan MUBES di berbagai organisasi. Nah kebetulan orang punya dua orang yang tidak kalah, diisukan. Karena belum ada pernyataan dari orang mau maju atau tidak. Orang perlu tahu juga sebenarnya menurut orang kader atau ketum seperti apa yang harusnya memimpin HPMIG ke depan. Maksudnya sesuai tantangan zaman yang seperti Kak Budi jabarkan tadi, Kak Is juga sempat ucapkan tadi soal cinta dan perlunya MUBES yang harus ada pertarungan gagasan. Mungkin mulai dari Rido. Ya, saya sepakat dengan Kak Budi terkait pertarungan gagasan yang itu sudah kita rindukan di HPMIG lah. Ya. Jadi ada output, setiap MUBES itu ada output apa yang orang mau bangun ke HPMIG dalam satu periode ke depan di PBHPMIG tersebut. Oh sebelumnya juga menyampaikan ini bukan gara-gara seolah-olah jadi kandidat. Iya. Karena belum resmi juga, belum ada pergerakan apa-apa ya, kita juga cuma ya menurut Ana ini sebagai forum-forum diskusi untuk ke depan PBHPMIG bagaimana. Dan kalau harapannya saya siapapun nanti yang jadi ketua umum HPMIG selanjutnya, pertama mengaktifkan lagi komunikasi yang mungkin sudah lama ini vakum, yang mengakibatkan banyak orang yang merasa kan Kak Budi bilang tadi toh, senior itu sebenarnya cinta sama HPMIG, ya kan? Karena orang memang berproses sampai jual motor apa segala macam itu, karena proses yang orang hadapi itu orang rasa sulit. Mungkin dalam tanda kutip pengurus PB atau siapapun ketua umum itu belum melakukan komunikasi itu, yang merasa orang-orang ini belum merasa bahkan belum tahu. Ini bisa jadi begini, takutnya kenapa tadi ada isu dana sulit, mungkin jejaring di Jakarta, senior di Jakarta itu bahkan belum mengerti, belum tahu siapa sebenarnya ketua HPMIG sekarang. Pasca konflik kemarin ya, maksudnya pasca dinamika yang terjadi, mungkin ada yang tidak tahu hari ini PJ HPMIG, kan ada dua sekarang di Gorontalo ini, ada PJ Gubernur sampai PJ HPMIG. Iya. Ada juga. Iya tuh. Mungkin tidak tahu, yang Gorontalo ini PJ cuma ada gubernur, ternyata ketua HPMIG juga sudah PJ kan hari ini. Mungkin ya, yang mengakibatkan PJ Ketum merasa ya hari ini agak sulit untuk mengakses tadi itu. Jadi itu pertama, karena kurangnya berkomunikasi. Tahu ya, kurang lama standby di Jakarta atau lah. Banyak hal mungkin. Nah harapannya ke depannya ketua umum HPMIG selanjutnya siapapun yang terpilih di MUBES, Anda tidak mau bilang orang A, orang B, siapapun itu tidak. Karena sampai hari ini juga belum ada kandidat yang resmi kan? Ya, baik itu rekomendasi cabang, baik itu apapun itu belum ada yang resmi. Karena belum ada yang resmi. Jadi mengakses kembali jejaring yang sudah ada. Kalau begini, karena selalu ngobrol dengan beberapa senior di asrama ya, kita terlalu bangga dengan Gorontalo punya 3 orang menteri. Punya Pak Zainuddin Amali, yang darah Gorontalo ya, punya Pak Zainuddin Amali, punya Pak Sandiaga Uno, punya Pak Sunarso Munarfa yang dulunya mantan ketum HPMIG. Bahkan Pak Sunarso Munarfa ini kan mantan ketum HPMIG. Harusnya dia punya punya tanggung jawab lebih untuk membesarkan HPMIG. Harusnya. Terus kita punya wakil pimpinan DPR punya, pimpinan MPR punya. Kurang apa? Ya. Di ornamen negara ini kurang apa? Yang bisa harusnya HPMIG masuk. Itu dalam lingkup Gorontaloan. Kalau dalam lingkup bicara PBHPMIG dia harus masuk di sebuah kementerian, kan begitu.
Nah itu melancarkan lagi komunikasi tersebut karena namanya saja PB kan, pengurus besar. Jadi perspektif bicaranya atau perspektif pemikirannya adalah pemikiran nasional. Dia punya 14 cabang, dia harus menghidupi semua itu, dia harus total 14 cabang kalau nggak salah sekarang ya, plus cabang persiapan yang ada. Ya, ya. Harus siap dengan konsekuensi tersebut. Kalau kayak kamu dibilang tadi, mengorbankan segala hal, waktu, bahkan mungkin keluarga. Karena dia sudah berkomitmen untuk jadi ketua. Nah, itu harapannya siapapun yang jadi. Terus yang kedua ya titipan saya yaitu tadi harus ada kurikulum jelas kaderisasi, baik itu formal atau informal. Karena nilai kebanggaan tadi itu jadi begini, jangan sampai pasca pengurus PB maupun pengurus cabang dia hanya menghasilkan luka. Itu yang susah sebenarnya. Jadi dia akhirnya bercerita ke orang-orang, tidak gagal jadi HPMG Uti, mau capek ngana, habis ngana pedoi sendiri, jadi kayu bakar ngana, kan begitu. Akhirnya pembicaraan yang ada pasca pengurus itu, pasca struktural hanya membicarakan luka-luka dan luka. Begitu. Tapi obat cinta. Nah, harapannya jangan begitu. Jadi pasca ada ya jadi dia pasca berproses sebagai struktural ya, itu dia menceritakan kebaikan yang jadinya orang yang akan berstruktural selanjutnya di HPMG itu merasa ini HPMG butuh kita besarkan, kita sama-sama, kita bangga dengan HPMG. Nah gitu kira-kira. Menarik, Nah, itu parah. sangat menarik. Orang dengar dari yang sebelah air kasih. Angkat. Coba angka dulu. angka dulu guys ya. Ah, Bagaimana? Bung Rifian bagaimana Bung Rifian? Kalau menurut saya kayak terkait dengan isukan maju untuk PBHP di depan itu ya masih isu ini guys ya, masih isu terkait dengan kepemimpinan HPMG ke depan itu ya sama halnya dengan senior sampaikan tadi bahwa memang butuh akselerasi untuk komunikasi yang mungkin selama ini tidak teraktivasi lagi terkait dengan misalnya jejaring komunikasi yang ada di nasional hari ini. Nah, kalau misalnya kita melihat fenomena hari ini bahwa masalah klasik yang dihadapi oleh PBHPMIG itu saya rasa juga pola komunikasi yang mungkin tidak ada yang putus di situ. Nah, ke depan siapapun yang kemudian diamanahkan atau kemudian menjadi ketua PBHPMIG, hal ini yang harus kemudian diutamakan bahwa penting untuk merajut kembali komunikasi yang terputus, baik itu di level letting, kemudian senior, junior dan sebagainya, itu perlu untuk dirajut lagi karena ini yang menurut saya paling sakral di organisasi soal komunikasi. Sehingga memang ke depan apapun visi misi yang kemudian dibawa oleh ketua umum PBHPMIG yang terpilih itu mudah untuk dilaksanakan atau diwujudkan. Karena memang kalau tidak ada support dari beberapa instrumen yang secara tidak langsung terlibat dengan PBHPMIG, sulit untuk dilaksanakan. Ini fenomena umum di kurang lebih di semua organisasi begitu. Kalau rajutan komunikasi ini tidak berjalan dengan baik, tentu akan sulit untuk melakukan akselerasi terhadap upaya internal organisasi. Itu menurut saya yang kiranya perlu untuk dilakukan oleh pengurus atau pemimpin PBHPMIG ke depan. Mungkin itu singkat dari saya. Memang Padat dan jelas. jadi kurang lebih dari dua kawan kita ini ada satu hal penting yang perlu digarisbawahi adalah perlu dirajut kembali komunikasi entah itu antar cabang maupun akses ke pemerintah biar akan ada pembiayaan atau sumber-sumber dana alternatif yang jauh lebih besar. Dan ini sejalan dengan visi yang Tika Is bilang tadi bahwa tidak hanya sebagai pemimpin lokal di Gorontalo, tapi dia punya wawasan nasional bahkan global. Apakah ini mengisyaratkan bahwa pemimpin atau ketua umum PBHPMIG ke depan itu Kais harus yang stay di Jakarta atau dia nggak apa-apa tinggal di daerah, tapi dia punya akses-akses yang mumpuni atau yang baik, hubungan baik dengan pemerintah pusat misalkan, atau akses lain yang mungkin bisa
menjadi wadah bagi kader-kader ini berkreasi dan mendapatkan apa ya, ruang untuk berkreasi. Bagaimana menurut Kais? Jadi karena status PB itu kalau di ADRT itu berkedudukan di Jakarta, kecuali merubah ADRT. Jadi konsekuensi logis dari sebuah peraturan itu adalah harusnya PB ada di Jakarta. Ya, ya. Lalu apa arti harus ada di Jakarta? Bahwa ini Jakarta ibu kota Indonesia. Begitu ya. Implementasi Indonesia itu ya di Jakarta. Iya, iya. Iya kan ibu kota begitu. Betul. Nah, dari situ apa yang Rido bilang tadi, apa yang Vivian bilang tadi, apa yang Budi bilang tadi itu bisa dilaksanakan secara bertahap. Jadi misalnya Budi bilang bahwa perlu ada pertarungan gagasan, itu di hulu, ya kan? Nah, kalau orang mau lihat HPMG ini hidup dari mana sih, maksudnya pikiran-pikiran itu ternyata secara sepintas mungkin bisa saya salah, dari asrama, dari Bandung, asrama Jogja, yang kemudian orang-orang di situ itu yang beraktivitas di HPMG, motor itu hidup. Nah ini mati nih, asrama-asrama ini, sehingga ide ini tidak sampai di sana. Karena anak-anak HPMG rata-rata kan berasrama, ada asramanya kan. Mungkin sekarang sobanya yang di luar atau apa begitu. Tapi paling tidak asrama itu sangat dominan. Saya kasih contoh, CK berapa ya Bandung P? CK 31 misalnya. Oh mereka ada judul di sini selain SSG ya, Salemba Study Group. Oh itu motor sebenarnya yang kemudian sebagai organisasi taktis untuk menghidupkan HPMG. Nah ini mati ini. Asrama tidak menjadi trigger apa yang dibayangkan atau diharapkan oleh orang semua, termasuk oleh sudah disampaikan oleh Pak Budi tadi tentang pertarungan gagasan. Harus ada yang mengambil pilihan itu. Dan informalnya adalah memang asrama harus berfungsi menjadi support pengetahuan. Nah ini yang menurut saya sebagai orang yang berkecimpung beraktivitas dengan apa banyak HPMG termasuk sampai hari ini dengan Budi dan Tom gitu. Itu menurut saya kita kehilangan itu sih sebenarnya. Ya, kemudian organisasi ini menjadi tidak bergerak. Nah, kalau soal masalah apakah harus di Jakarta karena memang pertama pertanggungjawaban Indonesianya itu. Ya. Iya kan? Lalu kemudian konsekuensi dari ADRT bahwa HPMG itu berkedudukan di, kalau tidak salah saya, di Jakarta. Jadi harus di sini. Nah, dengan ada di sini ada banyak orang yang akan dia temui, dekat lah, ketemu Pak Badel, ketemu Pak Suarso, ketemu Kak Eldino, ketemu Pak Rahmat Gobel, ketemu Pak Jainuddin Amali, itu dekat. Dan kemungkinan tanpa juga mau gratis. Iya. Ya. Lalu kemudian bisa orang bayangkan tentang bagaimana dulu, saya nggak tahu apakah HPMG Jaya yang bikin kerjasama dengan Bandung dan SSG itu meneropong Gorontalo 2020. Sekarang sudah lewat, sudah 2022. Yang orang bayangkan itu adalah ketika bicara ber-HPMG itu memang mensupport leader. Leader itu bukan salah tafsir juga kalau bicara leader itu politik, bukan. Bisa jadi dia pengusaha, bisa jadi dia seorang IT, tapi dia pemimpin di situ. Nah, kalau ditanya dinamika politik, kalau yang saya perhatikan memang di HPMG itu mungkin anak-anak ini kurang mau ini terlalu politik, ya kan? Ya. Karena terlalu diarahkan untuk ya tadi Pak Budi bilang tadi apa? Cuma mau pilih ketua ini. Oh ya. Begitu. Senior mungkin ya ada banyak yang tidak sebenarnya mensupport juga mereka di wilayah-wilayah bagaimana menghadirkan pikiran-pikiran apa ya, terkait tentang gagasan HPMG yang relevan dengan hari ini. Kira-kira begitu. Oke. Tambahan sedikit mungkin. Tambahan buat ini teknis sekali soal sebenarnya perlu memang teman-teman itu di HPMG rajut ulang hubungan dengan Pemda provinsi. Nah, orang itu mau tidak mau tetap butuh support dari Pemda, ya kan? Orang kan mitranya Pemda ini HPMG, ya kan? Tidak berharap di situ, tapi itu
harus dijaga hubungan karena mau tidak mau itu orang harus tetap lakukan. Cuma dari internal juga harus perbaiki. Iya. Begitu. Di internal juga harus diperbaiki. Anda sangat ingat dulu waktu di periodenya Tommy, masih di periodenya Tommy itu masih dapat kira-kira orang support anggaran. Cuma setelah konflik internal, akhirnya bingung juga Pemda mau siapa yang sebenarnya harus dibantu. Ya kan? iya. Akhirnya itulah awal mula sampai Pemda untuk BB khususnya itu tidak disupport lagi oleh Pemda. Nah, yang berikut soal cabang-cabang. Anggaran-anggaran yang masuk ke cabang itu juga itu kan dipertanggungjawabkan oleh cabang langsung. Artinya cabang juga harus punya rasa tanggung jawab juga bagaimana dana yang digunakan ini bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa Pemda kemarin itu menghapus seluruh anggaran untuk cabang-cabang, ya faktornya juga di cabang sendiri karena cabang tidak bisa mempertanggungjawabkan dana yang Pemda kasih. Ini evaluasi buat perbaikan ke depan kan buat PB dan cabang. Begitu sih. Dari saya mungkin kan, saya ingin menangkap apa yang dikatakan. Masuk kamar sini ente jangan mulu di situ. Jadi kalau menurut saya Kak, yang terjadi pada Mubes kemarin ini, sebenarnya pertarungan gagasan itu ada. Ada ya. Dari Makassar, yang dari cabang-cabang yang ada. Cuman yang kurang itu satu, eksekusi. Cuman itu saja yang kurang. Kalau gagasan ini ada rasa anak PBG, apalagi Sobrani keluar daerah Gorontalo ini, anak rasa sudah Eksekusi Pak dia. ya. Cuman itu yang satu. Kurang dieksekusi. Sebenarnya momen-momen Mubes atau kongres itu akan sangat ramai juga tergantung dari momentum politik di daerah. di negara di daerah atau apakah itu pileg, pilpres atau pilkada. Betul. Kalau Mubes dilaksanakan di dekat-dekat itu sesuai pengalaman yang orang pernah jalani itu akan sangat ramai dan eksekusinya juga pasti top. Jadi begini, ada jadi misalnya betul tadi bahwa politik itu tidak sesempit yang dibayangkan terkait dengan politik itu kan kalau dalam terminologi Islam politik itu satu al ibadah, politik itu ibadah tergantung mau kasih kemana kan. Nah kalau orang tanya setelah HPMG mau jadi apa, orang mau bilang mau jadi presiden. Presiden baru dua suku yang ada, Jawa dan Gorontalo kan. Baru ya ada, jadi orang ini punya sisi historis yang ternyata ada di puncak Indonesia. Nama pertanggungjawaban itu Pak. Jadi jangan sempit bicara Gorontalo apa kongres, bukan berarti orang tidak. Tapi ini tadi orang sudah terlanjur menuliskan kata Indonesia di PMG. Dan ada buktinya. Misalnya Pak Tayyip Gobel itu perusahaan industri elektronik pertama di Indonesia. Kontribusinya nasional bahkan internasional. Ya. Pikiran ini yang kira-kira yang harus diluaskan. Kira-kira begitu. Insya Iya, Allah. Insya Allah ya. Pikiran plus eksekusi ya. Konsepnya go internasional. Jangan pakai teks bahasa Inggris. Sudah saatnya orang tidak lagi ya bicara Gorontalo tetap karena itu orang ke tanah lembut, tapi juga menghadirkan orang eksistensi di Indonesia yang orang ada cantolannya, ada contohnya Pak. Itu jangan sampai alpa. Oke. Saya pikir kita semua sepakat bahwa kebesaran HPMG itu tidak hanya tersempit di arus lokal saja, tapi juga orang harus tahu dan harus bisa membanggakan diri bahwa ya PB HPMG itu nasional dan bahkan harus mengglobal. Mungkin penutup dari Bung Gifar sebagai orang yang melihat ini ya non HPMG lah. Tapi akses di Jakarta di pusat sudah sangat lancar komunikasi. Yang coba jadi kandidat ini. Belum sekunci di begitu. Jadi apa ini? Kalau saya melihat HPMG itu ya intinya
intinya bahwa HPMG itu sebenarnya cikal bakalnya adalah seperti yang dijelaskan tadi soal ada keinginan bersama para orang-orang Gorontalo yang hidup bukan di tanah Gorontalo dan mau berkumpul dan menyatukan visi begitu. Pada prinsipnya bahwa organisasi ini sebenarnya menjadi wadah bagi masyarakat Gorontalo. Jadi kalau saya flashback kembali bicara soal kaderisasi, ini curhatan bagi orang yang tidak dikader di HPMG. Ya. Nah, sebenarnya lebih enak kalau misalnya HPMG itu menjadikan pola kaderisasinya itu tidak membatasi masyarakat Gorontalo, tapi itu menjadi daya tarik begitu. Jadi kaderisasi HPMG itu tidak mendikte orang ngana sok kader, tapi semua yang ada di luar Gorontalo ada proses belajarnya di sana itu HPMG. Tapi untuk mencalonkan dan lain-lain itu butuh kaderisasi formal begitu Sudah kira-kira. tepat. Kurang lebih ya. Tergantung ini berapa banyak. Kira-kira begitu. Pasing-pasing sudah sangat tinggi. Oke, demikian Bung Gifar. Thank you Kais, Kak Budi yang sudah meluangkan waktu. Bung Rido, terus ada Ical juga yang sudah sharing-sharing soal pengalaman ber-HPMG seperti apa. Mungkin demikian Porstenga pada malam hari ini. Sampai ketemu di Porstenga episode berikutnya.